Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarung dari kelas 11 TJKTC. Saya akan membacakan pertanyaan tema C yang berjudul penjajahan Jepang di Indonesia. Mengapa Jepang dapat dengan cepat menguasai Indonesia yang sebelumnya dikuasai Belanda? Jelaskan fakta-faktor pendukungnya. Jawab. Jepang dapat dengan cepat menguasai Indonesia karena beberapa faktor, diantaranya dukungan dari masyarakat Indonesia. Jepang memanfaatkan propaganda atau bisa disebut Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia untuk memenangkan simpati masyarakat dan menjanjikan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Persiapan matang. Jepang melakukan invasi dengan persiapan yang matang, termasuk strategi militer dan propaganda. Kekuatan Belanda yang menurun. Belanda mengalami penurunan kekuatan setelah menyerang Jepang. Sumber daya alam. Indonesia kaya akan sumber daya alam, terutama minyak bumi yang dibutuhkan Jepang untuk mendukung upaya perang. Lokasi strategis. Indonesia memiliki lokasi yang strategis. Soal 2. Apa perbedaan strategi penjajahan yang digunakan Jepang dibanding dengan Belanda di Indonesia? Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat? Jawab. Strategi penjajahan Jepang di Indonesia lebih militaris dan fokus pada eksploitasi SDM serta penggunaan tenaga kerja paksa untuk kepentingan perang. Berbeda dengan Belanda yang lebih mengutamakan ekonomi dan kontrol administrasi sipil. Dampaknya, masyarakat Indonesia mengalami kemiskinan, kelaparan, dan kerja paksa. Soal 3. Bagaimana propaganda atau bisa disebut saudara tua yang digunakan Jepang memengaruhi pandangan masyarakat Indonesia saat awal kedatangan mereka? Apakah strategi ini berhasil? Mengapa? Jawab. Propaganda atau bisa disebut saudara tua Jepang awalnya berhasil karena membuat rakyat Indonesia percaya bahwa Jepang datang untuk membebaskan mereka dari Belanda. Jepang mengakali sebagai sesama bangsa Asia yang ingin membantu Indonesia merdeka dan memanfaatkan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno dan Hatta untuk mengabarkan propaganda tersebut. Namun keberhasilan ini hanya sementara. Setelah Jepang mulai menunjukkan kekejamannya seperti kerja paksa, penindasan, dan kelaparan, rakyat Indonesia sadar bahwa Jepang hanyalah penjajah baru. Akibatnya kepercayaan tersebut terhadap Jepang pun hilang. Soal 4. Jelaskan bagaimana kebijakan kerja paksa memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. 4. Soal jawab. Dampak sosial, penderitaan, dan kehilangan nyawa. Ribuan orang bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, tanpa makan dan minuman, dan perawatan kesehatan yang menandai pemisahan keluarga. Banyak pria dewasa yang diambil paksa meninggalkan keluarga tanpa pencarian nafkah, menyebabkan penderitaan sosial dan psikologis, ketakutan dan trauma. Kebijakan ini menimbulkan rasa takut yang mendalam di masyarakat karena perekrutan sering dilakukan secara paksa. Dampak ekonomi, turunnya produktivitas pertanian karena banyak tenaga kerja muda diambil menjadi promusha, kelaparan dan kemiskinan, kekurangan bahan makanan akibat pengalihan sumber daya untuk kepentingan perang Jepang, menyebabkan kelaparan meluas di berbagai daerah. Soal nomor 5. Apa tujuan Jepang menentukan organisasi seperti PETA, Hihoho, dan Putera? Bagaimana organisasi ini kemudian berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Jawab.
PETA dan Heiho dibentuk untuk membantu Jepang dalam perang, terutama melawan sekutu dengan melibatkan pemuda Indonesia sebagai tentara pembantu. Putera dibentuk untuk memengaruhi rakyat agar mendukung Jepang melalui propaganda dan mobilisasi tenaga serta pikiran rakyat. Peran dalam perjuangan kemerdekaan PETA dan Heiho anggotanya kelak menjadi pejuang dan tokoh militer penting dalam kemerdekaan seperti Sudirman. Putera walau dibantu Jepang, tokohnya seperti Soekarno dan Hatta menggunakan organisasi ini untuk menanamkan semangat nasionalisme kepada rakyat. Soal nomor 5. Bandingkan dampak penjajahan Jepang di bidang pendidikan dengan masa penjajahan Belanda. Apa yang berubah dan mengapa hal itu penting? Akses pendidikan Belanda, pendidikan hanya terbatas pada kalangan elit, pribumi, bangsawan, dan anak pegawai pemerintahan. Jumlah sekolah terbatas. Jepang membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi rakyat biasa meskipun tetap terbatas. Banyak sekolah digunakan kembali tetapi dengan kurikulum yang dikendalikan oleh Jepang. Bahasa penganut Belanda menggunakan pengantar. Belanda menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di sekolah. Jepang melarang menggunakan bahasa Belanda dan mulai menggunakan bahasa di Indonesia. Isi kurikulum Belanda fokus pada pendidikan Eropa tetapi bersifat elitis dan bertujuan menciptakan pegawaian rendah untuk pemerintahan Belanda. Jepang kurikulum disarankan untuk kepentingan militer dan propaganda. Jepang seperti latihan fisik, disiplin, dan pengagungan Kaisar Jepang. Perubahan penting dan alasannya. Perubahan yang dilakukan Jepang membuka kesempatan bagi lebih banyak orang di Indonesia untuk mengenyam pendidikan yang penting karena memperkuat rasa kebangsaan dan identitas nasional. Memberi kesempatan belajar kepada rakyat yang lebih luas, meningkatkan kesadaran politik dan semangat kemerdekaan. Soal nomor 7. Bagaimana reaksi rakyat Indonesia terhadap kebijakan militerisasi yang diterapkan Jepang? Apa bentuk-bentuk perlawanan yang muncul? Awalnya masyarakat menyambut Jepang dengan harapan akan kemerdekaan. Namun kebijakan militerisasi seperti kerja paksa, pembentukan PETA dan Heiho, serta pelatihan militer paksa menimbulkan penderitaan besar. Perlawanan terbuka 1945 dipimpin oleh Superiadi. Perlawanan pasif, rakyat melarikan diri dari kerja paksa dan latihan militer. Perlawanan kultur, menolak upacara penghormatan Kaisar Jepang, diam-diam menyebarkan semangat nasionalisme. Soal nomor 8. Menurutmu apakah penderitaan rakyat Indonesia selama masa pendudukan Jepang menjadi pemicu penting bagi semangat kemerdekaan? Jelaskan pendapatmu dengan alasan yang logis. Ya, penderitaan rakyat Indonesia selama pendidikan Jepang menjadi pemicu perang bagi semangat kemerdekaan. Alasannya secara logis. Kesadaran kolektif akan penindasan. Rakyat mengalami penderitaan berat, kerja paksa, kelaparan, dan kekerasan. Militerisasi membentuk kader perjuangan. Organisasi seperti PETA, Heiho, Jepang tanpa sengaja melatih ribuan pemuda Indonesia dalam bidang militer. Soal nomor 9. Bagaimana tokoh-tokoh nasional memanfaatkan situasi penjajahan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia? Berikan contoh karakteristiknya. Menggunakan organisasi Jepang. Tokoh seperti Soekarno dan Hatta memanfaatkan organisasi Putera untuk menyebarkan semangat nasionalisme serta tersambung melalui radio dan propaganda. Memanfaatkan pelatihan militer. Organisasi PETA dijadikan sarana untuk melatih pemuda Indonesia. Soal nomor 10. Jika kamu hidup pada masa penjajahan Jepang, langkah-langkah apa yang akan kamu ambil
Untuk turut serta dalam perjuangan bangsa, jelaskan alasan dan strategi yang kamu pilih. Jawab. Jika saya hidup pada masa penjajahan Jepang, saya akan bergabung dalam organisasi seperti Seinendan untuk menyusup dan membangun jaringan pemuda. Strateginya adalah menanamkan semangat nasionalisme secara diam-diam sambil belajar organisasi dan disiplin militer. Sekian, terima kasih.